Oke, kita akan lanjut updatean kali ini ya. Masih dengan NM nih dan beberapa rivalnya. Di antaranya ada SS, Panda, dan juga DRG nih. Yang pertama, kita mulai dengan video bocornya percakapan antara Mail, suami DRG ya, ketika menerima uang suapan yang katanya ini uang suapan, uang pemerasan, atau uang apa ya gitu. Titik terangnya masih belum jelas nih. Yang katanya pemerasan juga, titik pemerasan di mana itu belum ada. Dan dari percakapan ini juga tidak ditemukan adanya pemerasan, pemaksaan, dan lain-lain ya. Langsung aja kita ke videonya. Ya kan kita mah nggak pernah jualan kayak gitu, kita tahu. Cuma terus ya aku juga mau pembelaan, ya bukan saatnya gitu kan. Terus juga dari 12 tahun aku bisnis skincare tidak ada rasa ingin menipu masyarakat sama sekali. Ini suara suami dari Sama DRG sekali ya. nggak ada. Cuma kan kadang apa yang udah kita develop kadang sesuai atau enggaknya kan ya itu balik ke masyarakat kan sebenarnya gitu. Tapi ya udahlah, tapi bukan kita anti kritik, enggak, kita terima kritik. Maksudnya ada kekurangan ya, mungkin setiap brand juga pasti punya kekurangan kan ya gitu. Ya maksudnya setiap brand pasti ada kekurangan, mungkin ya kekurangannya di aku mungkin pas ya produk-produk itu tuh pas dicek mungkin nggak sesuai atau apa gitu. Jadi Mas, aku masukinnya itu si Saikoro. Ayam pesan nggak? Aku nggak pesan, saya aku mau lanjut nanti ke bandara. Oke. Jadi yang pengen di Ngomong-ngomong, ayam buat tas tuh. ada satu lagi mobil sih. Oh, bawa. Apa? Ini dugaan sementara ini adalah proses ketika DRG dan juga suaminya itu memberikan sejumlah uang secara cash gitu kepada Mail ya gitu. Jadi yang disuruh 100 hari kerja kamu kita semua sekitar ini semua, bukan Mercury doang, tapi lainnya semua yang kayak apa overclaim itu ternyata lebih masalahnya itu lebih tinggi dibandingkan yang Mercury. Nah, terus itu saya dokter bilang atau bilang Aku overclaim enggak loh kak. Iya, tahu. Tidak pernah mencantumkan presentasi di dalam ingredients. Terus istri juga nggak pernah. Oh ini retinolnya 5%, 3% misalkannya contoh. Nggak pernah sama sekali. Cuma memang untuk yang si serum cell glowing booster cell itu memang aku untuk untuk pasien, tapi memang untuk di klinik, bukan di rumah kayak si dokter Richard, bukan. Kenapa aku repackaging karena semua produk di klinik itu aku repackaging. Kenapa? Karena takut dokter, ya kan? Takut dokter, perawat itu tuh tahu produk kita nanti dia beli sendiri. Ngerti nggak? Kan dulu Oki aja pernah ditipu kan, yang di mana sih? Klinik Kelapa Gading kan? Itu kan bermain kan si dokter sama apotekernya. Nah, aku tuh menghindari itu tuh, makanya aku tutup gitu. Jadi sebenarnya Bepom ya Bepom, cuma sama aku ditutup gitu. Jadi dari semua, dari kata semua. Oke, dari pengakuan suami DRG memang tidak adanya overclaim dari produknya. Kemudian memang benar melakukan repackaging, dia di repack lagi gitu. Namun memang sudah Bepom katanya untuk menghindari para oknum skincare yang curang ya. Takut mungkin ingredientsnya atau apanya yang dicuri gitu ya, atau di copy atau dimanipulasi gitu. Untuk menghindari itu, ya itu wajar sebagai penjual ya, punya rumus, punya bumbu sendiri gitu ya, jangan sampai diambil sama orang lain gitu maksudnya. Yang termasuk namanya terus dokter Reza itu semua ada dokter bilang kayak udahlah damai aja gitu. Ini voice rekamannya memang, voice note-nya atau rekaman itu memang nggak begitu jelas ya suaranya dari sana ya. Iya apa hubungan aja. istri itu masih ngerti nggak sih? Iya mas. Ngerti nggak? Aku sama istri itu orang yang nggak mau ribut.
dan nggak pernah mau bersenggolan sama orang. Aku boleh dicek sama Mail track recordnya aku tuh, aku males gitu huru hara kanan kiri tuh nggak mau gitu. Aku pengennya tuh damai lah pokoknya gitu. Makanya pas begitu tahu kayak gitu tuh yang ini WA nggak, ya terserah kamu. Aduh aku takut, aku nggak kenal katanya gitu. Jadi istri masih suka ada ketakutan karena kan tapi kan ketakutan istri itu gara-gara Niki kan keluar-keluarnya gila-gilaan kan, lagi live itu si Rejo itu penipu juga, gini-gini. Jadi wah, kalau di chat marah nggak ya gitu, ngerti nggak sih? Jadi dia tuh khawatir nanti malah gue dimaki-maki, nelpon atau apa, makanya gitu. Dia tuh mikir-mikir, kita tuh banyak banget lah pertimbangan gitu. Iya, makanya kan aku cerita harusnya kan ini kita kesini, cuman dia nggak bisa datang. Dia bilang mendingan gue yang tunggu di bandara, lalu yang kemudian nanti pulang dari Makassar baru mereka Reza suruh ke rumah gue aja, ketemu ngobrol, nanti ada dokter juga. Jadi biar tahu nih nanti arahnya gimana. Karena apa namanya, kita itu kan gimana ya, jadi mau lagi didengar banget. Iya. Jadi apa yang ini hancur kan, hancur parah, kredibilitas dokternya nggak ada, sampai dia bilang apa waktu COVID dia. Jadi memang kalau emang ada dugaan ya, emang katanya mereka ini sindikat ya, NM, ya, Doktif dan lain-lain ya, termasuk Mail, sengaja untuk mereview, menakut-nakuti pemilik brand atau owner brand gitu ya, ujung-ujung minta duit segala macem. Itu banyak sih dugaan seperti itu, bahwa sebenarnya yang dilakukan mereka ya mereview dengan kapasitasnya sebagai konsumen gitu ya. Doktif juga kadang mereview itu memposisikan dirinya ya selain sebagai dokter, sebagai konsumen juga untuk mengedukasikan seperti itu. Namun kalau memang yang direview ini tidak ada unsur-unsur kejahatan di dalamnya ya, kalau memang tadi tidak mengakui adanya overclaim, namun ada beberapa alat-alat yang tidak patut atau tidak seharusnya diperjualbelikan dengan bebas gitu ya. Ada jar-jar itu gitu katanya diperjualbelikan dengan bebas gitu ya di dalam produknya tersebut gitu. Nah kemudian kalau banyak yang mengira mereka sindikat segala macam, kan mereka ini tidak menghubungi langsung para si owner brand ini untuk meminta duit gitu ya. Kasih duit nggak loh, atau enggak brand lo gue hancurin, gue review segala macam. Bahkan tadi kan Mail juga menyampaikan bahwa yang dikatakan oleh NM memang sangat berpengaruh saat ini gitu ya. Banyak buktinya ya, beberapa owner brand kemarin MH, kemudian ada ya banyak lah, ada DR gitu ya, itu banyak yang sudah menjadi bukti nyata gitu. Kalau memang mereka ada kesalahan ya ketika direview oleh Nikita Mirzani itu sedikit banyak, itu memang bahkan bukan sedikit lagi, mau banyak dan berpengaruh atas kredibilitas seseorang dan juga nama baik dari brandnya tersebut bisa anjlok seanjlok-anjloknya gitu ya. Dan ketika Nikita Mirzani itu mereview, Nikita tidak memposisikan atau tidak menunjukkan hal tersebut untuk dijadikan uang gitu. Dan owner brand ini, menurut Mail yang disampaikan dalam video ini, ya kalau misal DRG ini direview produknya gitu, itu ya udah diem aja sih sebenarnya, jangan kayak malah nantangin, jangan kayak membela diri gitu. Bolehlah membela diri kalau memang brandnya itu tidak ada apa-apa. Kalau brandnya ada sesuatu, ya kenapa harus takut kan, ibaratnya begitu. Nah buktinya si DRG ini begitu takutnya ketika Nikita Mirzani itu ke depannya itu bisa sampai mereview produknya itu. Kenapa inisiatif dari DRG dugaannya untuk memberikan uang tersebut agar produknya itu dibaik-baikin, dibagus-bagusin gitu sih sebenarnya. Itu jelas banget sih sebenarnya motifnya di situ gitu. Nah motif pemerasan yang dituduhkan itu belum ditemukan dalam voice note atau rekaman suara ini, di mana Nikita meminta langsung atau Mail meminta langsung ya, kasih duit nggak lo atau bla 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 gitu segala macem. Kalau nggak, ini gue review nih, gue hancurin produk lo, itu nggak ada kata-kata kayak gitu. Itu ya atas inisiatif dari si owner brand sendiri untuk memberikan uangnya ya, lebih ke nyogok sih sebenarnya sih kalau menurut aku. Sekolah itu pas dicek, kita semua cek, ternyata tidak ada universitas itu. Kayak gitu itu benar-benar dari saya sampai adik-adiknya.
hanya terus gitu kan dia sudah nggak dikenal lagi gara-gara dia bilang kalau itu boleh itu semua. Oh iya tahu. Nah, dia Yang di TikTok gitu ya. itu boleh itu udah sebenarnya nonton semua. Iya. Jadi sampai itu terus tolong ya Kamil tolong dong ini terus aku bilang ini sebenarnya kalau misalnya kalian diam aja, jangan haus validasi yang kayak gimana. Oh, Mael menyampaikan kalau misalnya di review mending diem dan memperbaiki produknya gitu ya, jangan haus validasi ya gitu, jangan membela mati-matian ya, kayak sudah lah SS gitu misal. Itu kan dia kayak masa bodoh dan dia kekeh dengan pendiriannya bahwa produknya bagus segala macam gitu. Permintaan maaf yang dilakukan ketika itu kepada publik juga dia tidak menyebutkan kesalahan apa yang ia lakukan ya. Sebagai owner brand gitu, kalau memang kegaduhan yang sebelumnya memang memberangkatkan si Syahrul untuk umrah itu. Namun ada kegaduhan lain yang sampai sekarang ini tidak dijelaskan secara langsung bahwa kesalahannya misal karena produk ini kemudian ada overclaim segala macam mengandung ini gitu sehingga menjadi gaduh seperti ini dan saya meminta maaf itu tidak disebutkan secara gamblang gitu. Jadi benar-benar kentang dan nanggung banget permintaan maaf yang apa gitu, dan itu udah sempat aku bahas waktu itu gitu ya. Dan yang diharapkan oleh Doktiv, NM, bahkan juga si Mail sebagai asisten, walaupun posisinya sebagai asisten ya, ketika produk lo di review itu ya sudah diem aja, memperbaiki, bebenah gitu, maksudnya bebenah, memperbaiki produknya. Kalau memang produknya mengandung sesuatu, dihilangkan. Kalau overclaim ya sudah diperbaiki gitu, repackaging lagi atau segala macam gitu. Jangan harus validasi karena kayak mati-matian membela produk aku tuh bagus gitu. Semua yang dituduhkan selama ini, dugaan-dugaan itu semua salah gitu, jangan kayak gitu gitu. Itu sih sebenarnya diharapkan ya, tidak ada unsur ketika mereview produk itu kemudian di akhirnya itu bakal memeras seseorang gitu ya, mendapatkan uang gitu segala macam gitu. Karena yang mereview ini juga memiliki brand sendiri gitu. Mereka juga merasa dirugikan. Selain itu, selain memposisikan sebagai pengusaha, konsumen, dokter dan lain-lain, mereka juga memikirkan produk mereka sendiri. Ini misal kayak owner brand, ini kita juga punya brand, Doktiv juga punya brand ya. Selain mereka mati-matian gitu ibaratnya memperjuangkan brandnya mereka, ya masa kalah sama brand yang ecek-ecek gitu, yang komposisinya, ingredientsnya itu nggak jelas, sedangkan mereka membuat itu dengan pertimbangan yang banyak, kemudian juga dengan modal yang banyak juga gitu. Masa owner brand yang ecek-ecek ini dengan kandungan-kandungan berbahaya semudah itu mendapatkan untung ya, mendapatkan untung banyak, dan mereka ini tidak memikirkan konsumen ya gitu. Maksudnya ketika konsumen ini memakai produknya tersebut, entah ada kerugian apa yang dialaminya ya, itu mereka tidak akan peduli gitu. Itu sebenarnya disayangkan ya gitu. Jelas sih sebenarnya motifnya itu ya gitu. Perasaan waktu kemarin kan kita diem. Main boleh lihat waktu dihajar sama Doktiv, apakah kita ada perlawanan? Enggak, kita diem. Terus ada bilang katanya apa? Oh, jadi donatur demi Allah, Mail transfer juga kagak. Gitu. Ya, itu bentuk defense dari suami DRG bahwa tidak ada perlawanan selama ini memang katanya, tapi langsung melaporkan gitu. Dengan tuduhan pemerasan. Waduh, kaget sih emang. Semua orang juga kaget dengarnya. Tipis. Jadi kalau misalnya kayak ini, oh iya langsung pulang di pos. Iya benar. Itu dia. Iya benar. Makanya itu kan tempatnya. Kenapa nggak cepat-cepat? Itu semua itu lagi ini itu udah ada rutenya, udah ada rutenya. Aku mau pengen cepet huru hara ini selesai, aku pusing gitu. Ini makanya Ya Allah. ini benar-benar kita yang terus dengan kita selalu lihat apa ya dia bukan Ya, intinya seperti itulah. Obrolannya itu tidak menjurus adanya pengancaman, pemerasan, pemaksaan dan lain-lain ya. Intinya ngobrolin yang memang fenomena yang terjadi sejauh ini, kemudian dengan beberapa defense yang dikeluarkan oleh pihak DRG dan suaminya di situ gitu. Kalau nggak salah rekaman ini itu direkam sendiri oleh pihak dari DRG beserta dengan suaminya, entah apa tujuannya atau sebagai pegangan atau apa, karena hal tersebut juga men-trigger beberapa orang untuk berspekulasi bahwa memang hal tersebut disengaja untuk ya menjebak lah ibaratnya gitu ya. Ya
tujuan merekam apa sih ketika itu gitu. Karena memang di obrolan tersebut tidak terbukti adanya pemerasan atau juga pemaksaan lah, intinya harusnya pemaksaan sih yang lebih jelas di sini gitu ya. Dan itu tidak terbukti di itu semua ya gitu, di obrolan itu gitu. Kita tunggu aja lah nanti sidangnya seperti apa ya, untuk penetapannya dan motifnya sebenarnya apa pelaporan itu, kenapa memberi uang gitu aja sih, kenapa memberi uang kepada Nikita, itu aja poinnya. Kalau memang produknya tidak ada sesuatu, ya harusnya tenang-tenang saja seperti owner-owner brand lainnya yang memang jujur gitu ibaratnya. Kalau memang produknya baik-baik saja ya harusnya tidak sepanik itu ya ketika direview oleh seorang dokter atau hanya seorang public figure gitu misalnya ya, kita mikir entengnya gitu. Ya setelah uang diterima, yang katanya uang itu ya bahkan ditawari ya nanti kalau kurang bakal dikasih lagi, bahkan ada proses pencicilan dalam ngasih uang itu gitu kan, nominalnya nggak sedikit ya, 4M loh, ngasih uang cuma-cuma ke orang gitu ya dengan nominal 4M itu kan tanda tanya besar sebenarnya ya gitu ya. Kalau memang tujuannya untuk mengendorse misal atau meminta bantuan seorang public figure untuk memperbaiki citra namanya yang sudah hancur gitu bisa saja, tapi kenapa endingnya harus dilaporkan dengan tuduhan pemerasan gitu? Lu yang ngasih, lu yang merasa diperas gitu. Oke, berikut ini adalah video dari Dr. Oki, obrolannya Dr. Oki bersama dengan DRG, Dr. RZ ini, RG, Reza Gladys ya, udah sebut saja namanya. Ya, di sini Dr. Oki itu berusaha memberikan pandangan dan mencoba tabayun yang membuat perdamaian antara Nikita, DRG dan juga Doktif gitu ya. Mau sampai kapan sih seperti ini? Kapan DRG ini ya? Maksudnya kapan Teteh mau jualan? Mau sampai kapan nggak jualan? Gimana? Kalau misal ada huru hara seperti ini nggak selesai-selesai gitu. Maksud dan niatan Dr. Oki di sini memang terbaca begitu tulus ya gitu. Untuk ya dia nggak suka huru hara sih sebenarnya Dr. Oki juga gitu ya, dengan adanya rekaman ini yang katanya rekaman ini juga direkam oleh DRG sendiri kemudian tersebar sampai sekarang ini gitu. Itu apa tujuannya ya nggak tahu lah, katanya bocor, tapi ternyata di situ ya Dr. Oki berusaha menjelaskan, coba nih lihat fenomena yang terjadi selama ini ya. Dia menyebutkan beberapa sosok yang buktinya kalau mereka begini nih kita juga diam kan gitu. Maksudnya dia berusaha memberikan pandangan kepada DRG ini, kepada DRG agar ya sudah lah gitu, ayolah mau sampai kapan sih huru hara seperti ini gitu, mau sampai kapan sih ribut-ribut kayak gini, kapan usahanya, kapan jualannya kalau kayak gini gitu. Dia masih memikirkan keduanya sih Dr. Oki ya. Kemudian ada beberapa tanggapan public figure lainnya, ada Emma Waroka dan beberapa netizen lainnya tentang fenomena ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi menurut aku ketemu aja, silaturahmi aja. Iya aku gitu. ayo Ki, ayo. Gitu. Cuman aku lihat aja Sela Soki ya kayak gitu. Gimana dia seaman-amannya sekarang, padahal lebih parah dari Teteh kan kayak gitu. Kalau dia memang not detected buat di Henny kayak gitu. Sekarang live seenaknya, orang sudah lupa gitu. Terserahlah orang mau bilang cari aman, cari aman, cari aman. Yang penting memang aman jualannya, Teteh bisa jualan lagi kayak gitu. Gitu. Teteh nggak lihat Richard bagaimana sekarang ngedeketin akunya gimana buat konten bareng. Teteh lihat nggak IG story aku sama Richard buat dia konten bareng, nge-reviewnya bareng sama aku sekarang. Kayak gitu. Dia sekarang Nikita ada nggak? Teteh ngelihat aja sekalipun nyenggol Richard lagi? Enggak kan? nggak ada. Udah berdamai. Makanya Udah berdamaikan. aku bingung Ki. Makanya aku minta ke kamu tuh kayak kan aku nggak tahu tuh. Aku malah kan Mau baru langkah apa kan? Itu yang ku bilang Teh. Teteh mau sampai kapan nggak jualan? Ku bilang gitu. Aku sebagai pelaku bisnis juga Teh kayak gitu. Kita harus menghidupin ini kan, pegawai-pegawai kita kan kayak gitu. Mau sampai kapan Teteh berdiam di? Aku yakin Tetehnya mau mulai keluar dari sangkar untuk mulai lagi, tapi kan takut diserang lagi ini lagi kayak gitu. ya Tapi mau makanya aku sampai tuh mau kapan? nelfon ketemu kamu tuh mau Ki, kira-kira nih produk aku keluarin, ngerti gak sih? Kan kamu yang dekat sama aku tuh dari estetik lah, cuman kamu kan maksudnya. Iya Jadi, benar. yang Dan takut. Teteh itu harus ketemu Doktif, harus Iya. ketemu Doktif kayak gitu. Terus Harus ketemu Doktif.
Ya jadi gimana, Oki bilangin aja ke Mail apa tolongin aku. Ini deh, aku ya udah kita video voice call bertiga sama Boleh, Mel. Aku boleh. gak mau deh, nanti kalau aku ini nanti aku walaupun aku yakin sama Tete itu tidak mungkin sekali membalikan fakta. Rekaman suara maknya adalah rekaman, kasihan loh. Yang direkam kan gak ngerti, dikirain biasa-biasa aja ngobrol nyantai, ternyata dan dalam langsung jahat banget sih lu, Lang. Bisa-bisanya ya lu sudah lu rencanakan dari bulan 2024, lu sudah merencanakannya. 2024 itu kejadian kan, sudah lu rencanakan. Segitunya lu ya mau menghancurkan orang, segitunya ya lu dendam sama orang, sehingga apa yang lu rencanakan sudah tertata. Lu memang betul-betul dalang. Kalau bahasa Sumatera Barat, dalang itu adalah gilingan. Tapi kalau bahasa dari Jawa, dalang itu ya otaknya dalang, otak segala macam itu namanya dalang. Dalam film perwayangan, dalang itu yang mengatur semua skenario. Wayang hanya memainkan. Dicampur dengan bahasa kami, bahasa Sumbar, giling-giling artinya dalang itu. Berarti dalang ini udah ada giling-gilingnya, say. Dia yang mengatur semua lalu lintas percakapan. Dia yang mengatur semua lalu lintas siapa-siapa yang mau dilapor. Karena dalang sendiri punya juga Cassius yang lagi naik lidik. Dalang gak mau sendirian. Dalang mau bikin perserikatan di dalam rame-rame, say. Rame-rame di penjerong. Ya Nikita Mirzani melawan Dr. Reza ini ya, atas laporan Dr. Reza sekarang dijadikan tersangka oleh kepolisian itu karena memang ada unsur yang terpenuhi. Tetapi masih ada nanti fight di pengadilan. Yang bikin ngeri itu kalau seandainya ada lagi orang-orang yang melaporkan, itu jangan sampai terjadi. Dan buat pembelajaran juga, gak perlu kita sekarang ini terima endorse-endorsannya kayak begitu modelannya. Ya, diminta mereview, diminta mengatakan hal yang tidak semestinya. Misalnya nih, ada pengusaha, dia punya barang sebenarnya tidak bagus, tapi dia mau bayar kita mahal nih para influencer untuk pakai nih ruangan kita, mulut kita, ya wajah kita untuk mengatakan yang tidak sebenarnya. Jangan diterima. Buktinya apa? Bisa kan lihat? Dijebak. Iya. Ayo deh kamu review deh produk saya yang bagus-bagus ya, saya bayar sekian miliar. Ujung-ujungnya apa? Dibilangnya pemerasan.